Maaf ya, ini karena tamuku adalah tamu yang spesial, tapi yes, ketemu lagi bersama Lulu tentunya masih di YouTube channelnya Solo Event, tapi baru. Ini agak pressure juga sebenarnya karena dituntut di tahun 2025 ini kita akan ada 12 program ya, Say. Jadi sebulan sekali ada program baru. Dan kali ini kalau kemarin ketemunya sama What's on Solo, ketemunya sekarang sama teman-teman yang seumuran sama aku di Kampus to Kampus. Kenapa lu tadi ayu tadi gitu sih lu? Karena hari ini aku lagi kedatangan tamu spesial, teman-teman dari Radio Kampus dan hari ini dari Fiesta Radio. Selamat datang. Terima kasih kalau Selamat datang di studioku yang sederhana ini. Jauh-jauh dari UNS ya, Say. Yes. Oke, kenapa harus anak-anak Radio Kampus Lulu? Nah, ini dia nih. Ini di bulan Februari, tanggal 13 Februari, itu nanti kita akan ada World Radio Day atau Hari Radio Internasional. Jadi, di mana insan-insan radio di muka bumi ini, enggak juga sih sebenarnya ya. Itu ada kayak peringatan tersendiri yang biasanya kita akan bikin-bikin greeting, terus kayak bikin-bikin award kayak gitu kan. Dan tahu nggak sih kalau sebenarnya Hari Radio Sedunia itu adalah sebuah peringatan untuk memperingati atau diinisiasi oleh negara-negara anggota Organisasi Internasional PBB. Wow. Jadi ini nggak sembarangan dibuat karena 14 Februari ini adalah Hari Valentine, 13 Februarinya aku bikin Hari Radio deh. Enggak gitu. Itu memang ada sejarahnya ya. Tapi kita nggak akan ngomongin sejarahnya World Radio Day. Kita akan ngomongin aja insan-insan yang ada di dunia radio. Kalau gue mengundang teman-teman radio se-Solo nih, 1, 2, 3 orang diundang, nanti yang lain iri kan ya. Mendingan aku mengundang teman-teman Radio Kampus. Gitu, karena aku juga pengen juga kenalan sama teman-teman Radio Kampus. Selamat datang ya. Terima kasih. Kenalan dulu dong, boleh dong. Sapa dulu teman-temanku event goers. Event goers. Yes. Okay. Event goers. Coba Abe dulu boleh, Be? Boleh. Halo event goers, kenalin aku Abe dari Fiesta Radio. Oke, halo juga event goers, kenalin aku Yolani juga dari Fiesta Radio. Dan aku Lulu, aku deh. Gue juga pengen gabung sama Fiesta tahu. Kak Abe, Kak Yolani. Kamu sebagai apa nih di Fiesta Radio? Jadi kebetulan ya kita berdua ini adalah penyiar radionya Fiesta juga. Nah, ini kok nggak siaran, ditinggal radionya. Betul lagi off air ya Yola Yes, ya? betul. Libur kampus kebetulan. Oh bisa gitu ya? Bisa gitu. Oh, enak ya. Kalau kita di radio komersil nih, kita nggak ada libur loh sih. Tapi kalau radio kampus sih, kalau kampus libur ya libur. Libur, betul. Oke, kita akan kulik ya. Sebenarnya Fiesta Radio tuh radio kampus UNS atau radionya siapa nih? Kita ceritain sedikit dong Kak Abe, Kak Yolani. Sejarahnya mungkin ya, apa latar belakangnya Fiesta Radio atau kayak mana gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman radio kampus, apa sih bedanya gitu. Itu nanti ya. Kalau ini latar belakang dari Fiesta Radio, terus di dalamnya itu ada siapa aja kah? Boleh diceritain ya? Oke, boleh. Dari kamu apa aku dulu nih Yol? Aku dulu kali ya. Oke, boleh. Aku akan mengawali dengan fun fact. Jadi Radio Fiesta ini itu lahirnya itu di tahun 1999. Jadi masih termasuk Gen Z. Yes. Jadi masih muda sekali, tapi perjalanannya udah cukup lama. Ini kita udah generasi kesekian gitu ya. Dan Fiesta Radio ini adalah radionya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UNS. Jadi punyanya FISIP UNS gitu. Oke, radionya FISIP ya Fiesta gitu ya. Betul. Tapi nih pertanyaanku nih, apakah ada dari fakultas lain yang punya radio juga? Kebetulan di UNS untuk radio kampus yang satu-satunya beroperasi itu ada di Fiesta Radio aja nih. Oke, makanya moncer sendiri ya saya. Iya. Dari zaman gue muda dulu, angkatan temannya Lulu itu yang mungkin mantan penyiar radio Fiesta sibuk banget dari dulu, banyak sekali kegiatannya bahkan sampai sekarang gitu ya. Itu emang karena UNS punyanya radionya
Fiesta aja Yes, gitu. betul. Oke. Terus konsep dari Fiesta Radio tuh apa? Radio kelonengan. Iya kan siapa tahu kan muri-muri budaya Jawi ya kan? Atau radio apa gitu? Kalau basicnya Fiesta itu tuh radio yang apa ya, buat para intelektual gitu. Jadi kalau kita tuh ada sapaan khusus ya Yol ya. Betul. Apa tuh? Di Fiesta Radio ada namanya intelektual muda gitu. Iya. Itu call listener-nya. Yes. Jadi kalau misalkan di sini ada siapa apa tadi? Event Event goers. goers, kalau Nah, Fiesta Radio punya intelektual muda. Oh, jadi kalau- radionya orang intelektual ya? Betul. Kalau nggak intelek nggak boleh. Lu kenapa bisa masuk dulu? Oh, jadi untuk call listener-nya adalah intelektual muda. Iya, Oke. Jadi konsepnya emang untuk mungkin anak-anak muda yang masih melek dengan pendidikan, masih peduli dengan akademik gitu-gitu ya. Betul. Yes, Dan nggak betul. cuman itu aja, kita juga bahas seputar entertainment, showbiz, update musik di Indonesia dan juga mancanegara. Itu juga jadi salah satu cakupan dari konsepnya si Fiesta Radio ini. Oke, pokoknya belajar ya iya ayu, tapi untuk dunia-dunia luar kita juga nggak menutup gitu ya. Betul. Yes, betul. Oke. Terus pengurus dong, divisi-divisi kayak gitu ada apa aja sih? Kalau di Fiesta sendiri itu ada divisi sendiri, ada juga namanya PHT Kak. Apa tuh? Pengurus harian tetap. Jadi itu sebagai apa ya istilahnya tuh core-nya lah dalam Fiesta Radio gitu. Misalkan kalau PH itu ada namanya General Manager, ada Oke. juga Program Director, terus juga ada HRD. Nah itu masuk ke dalam PHT. Terus, PHT. Yes. Oke. Ada juga divisi sendiri ya. Bener banget. Jadi ada divisi penyiaran, kayak kita berdua masuknya divisi penyiaran. Terus ada juga divisi marketing communication, gitu nanti yang tugasnya mereka bisa menjangkau dunia luar gitulah ya. Oke. Dari bikin-bikin kerjasama media partner, kemudian bikin event itu juga ada di marketing communication. Terus ada kredes atau creative design. Ini adalah produser-produsernya program yang ada di Fiesta Radio yang disiarkan. Ini produsernya dari kredes. Terus ada juga TOP atau apa TOP ya? Lupa. Technical Operational. Nah itu Teknik operasional. Ya, gitu. Itu untuk equipment peralatan-peralatan Equipment, gitu. ya Betul. benar. Oke. Terus satunya lagi ada Apa ya? Oh musik. Nah, Kak, lupa kan? MD, Pak. bukan? musik. Ya mereka tuh semacam MD, jadi mereka juga ada bikin playlist, terus foldering lagu seperti itu. Update lagu-lagu baru. Update lagu-lagu baru, Oh. betul. Itu ada divisi musik. Nah, itu dia. Komplit ya, kayak radio tenanan ya, Zai. Tapi jujur loh, Iya. dari dulu sampai sekarang gue ngebayangin radio kampus itu tidak seribet ini. Ternyata emang kayak radio beneran ya udahan ya. Betul. Yes, Bahkan Jadi- ada towernya. Jangkauannya berapa tuh? Nah, kalau dulu itu kita kan punya tower ya, dan ada frekuensinya itu, FM-nya. Cuman per tahun berapa ya kalau nggak salah? Corona deh. Iya, setelah Iya. corona ya, setelah COVID itu kita move semuanya jadi ke online aja. Jadi Oke. basicnya adalah streaming gitu. Jadi kita ada website sendiri, kalau teman-teman mau dengerin ada di www.fiestaradio.visip.uns.ac.id. Oke. Kalau dulu frekuensinya berapa tuh? 9 berapa ya? 99 ya? Apa 98. 98, berapa lah. Oke, pokoknya kalau dulu ada towernya, ada frekuensinya, cuman karena COVID di Yes, move-nya ke move-nya ke streaming, Iya, streaming betul. semua. Oke. Tapi nggak ada yang berubah tuh. Maksudnya untuk program-programnya itu tetap semua ya. Sama sih, Sama, ya. sebagian besar masih banyak program yang sama ya, yang Betul. berjalan dari dulu sampai sekarang masih sama. Oke. Terus kalau untuk penyiar dong, penyiar ada berapa orang? Kalau penyiar sendiri itu kan kalau di Fiesta itu kan dari 3 angkatan termuda nggak sih Yol? Di Yes, betul. Visip UNS gitu. Jadi kalau misalkan sekarang itu di angkatan 4 nggak sih? 4 angkatan termuda ya? 4 angkatan muda sekarang ya? 2022, 2023, 2024. Iya. Iya. 3 dong berarti ya? Iya, betul. 3. Jadi itu per angkatan tuh ada 12 penyiar. Betul. Tiap satu angkatannya. Dan ini masih aktif semua. Masih. Yang aktif siaran itu di angkatan 2022 dan Oke. 2023. Kalau Oke. angkatan 2024 mereka lagi proses training. Oh, ada trainingnya juga. Iya dong. Jadi untuk Kalau- perekrutan ada kayak trainingnya juga audisi gitu nggak sih? Harus ngirim sampel voice gitu nggak? Iya. itu juga. Serius. Sebagai radio tenan ya. Oh gitu. Iya, Jadi untuk mungkin adik-adik tingkat yang pengen gitu ya, anak FISIP harus ngirimin sampel voice dulu Yes. ke Fiesta.
baru deh kalau oke, sini coba siaran langsung gitu ya. Yes, kita biasanya buka periode rekrutmen sih Kak. Jadi dalam ada satu periode gitu kita rekrutmen, terus nanti teman-teman bisa daftar, bisa kirimin sampel voice-nya, nanti setelah itu kita baru proses interview, betul, wawancara. review. Banyak ada ini wawancara. yang tahun ini yang pengen gabung. Kita tahun ini ada sekitar berapa? 100 orang yang 100 lebih kayaknya. 100 lebih untuk Antusias banget ya? Iya. pendaftarnya. Iya, betul. Oke. Ternyata maksudnya anak-anak zaman sekarang Gen Z, Gen Alpha ini masih pengen gitu Yes, siaran ala-ala gitu ya. Yes, betul Kak. Karena Oke, mungkin oke. Fiesta kan emang satu-satunya di UNS ya. Jadi kayak mostly tuh bahkan ada beberapa temen aku nih yang dari fakultas lain tuh kayak pengen gitu join ke Fiesta. Tapi karena emang keterbatasan hanya di FISIP aja, jadi nggak bisa. Jadi only anak-anak FISIP aja kayak gitu. Padahal dia dari fakultas lain tapi pengen siaran tapi sorry nggak bisa. Kamu pindah Sorry. fakultas dulu ya. Pindah dulu. Baru nanti kita terima ya. Betul. Bisa diomongin. Oke gitu. Ternyata ini ya jangkauannya untuk kalian menyiapkan sebuah radio tuh luar biasa loh. Tak pikir ya kayak radio zaman SMA dulu, siaran cuma kirim-kirim lagu terus dipasang nih gone sound systemnya tuh di setiap kelas kayak gitu-gitu. Enggak ya. enggak. Ini udah kayak professional radio betul, gitu ya. Betul. Betul. Udah ada call listener-nya. Terus kalau misalkan pengen interaksi pakai apa tuh? Lewat Instagram ya, sosial media. Instagram, Kita sosial biasanya media. lewat yang paling sering interaksi itu ada Instagram kita di @fiestaradio_. Itu kayak kalian misalkan KB nih siaran jam ini sampai jam ini, terus kamu posting story misalkan, Betul. terus kamu mau request apa atau kita lagi ngebahas ini nih, gabung kayak gitu-gitu ya. Betul. Betul Kak. banget. Bener udah kayak Seperti profesional itu. radio bener ya. Iya beneran ya. Yeay. Beneran. Aku ngomongin ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang simple nggak simple sih. Sebenarnya perbedaan dari radio kampus sama radio komersil itu apa sih? Kalau ternyata tadi udah terjawab dong. Kalau Fiesta ternyata tidak pakai terrestrial ya, tidak pakai Ya, tower, betul. tidak pakai frekuensi, pakainya streaming dan online. Terus perbedaan lainnya apa? Mungkin kalau untuk perbedaan lainnya, kalau radio komersil itu kan ada sistematika mencari keuntungan di dalamnya ya, dalam bentuk materi gitu. Jadi cari profit juga, pasang iklan gitu. Tapi kalau di radio kampus atau radio komunitas, kita biasanya sebutnya radio komunitas, itu kita itu non profit Kak. Jadi nggak ada iklan berbayar. Jadi emang tujuannya untuk sama-sama belajar, sama-sama upgrading diri. Terus misalkan ada yang mau cari value-nya dia di dunia radio, itu bisa banget lewat Fiesta Radio gitu. Jadi emang pure wadah untuk eksplorasi diri di lingkup kampus gitu. Berarti nggak ada hal-hal yang berhubungan dengan duit ya. Tapi kalau tadi aku dengar ada markom. Lah, itu fungsinya bukan kalau markom yang kita tahu nih, yang Lulu tahu nih. Kan ya marketing lah ya. Betul, Dia betul, harus cari betul. cuan, cari ini, cari. Kalau di Radio Fiesta seperti apa? Oke, kalau sebenarnya di mana proses non profitnya itu nggak bisa terjadi di Fiesta Radio itu kan ada di saat siaran gitu ya. Di program-program siar kita itu kita biasanya nggak masukin sponsor dan tidak menggunakan uang gitu lah atau tidak mencari keuntungan. Tapi karena ada divisi marketing communication ini adalah salah satu alatnya Fiesta nih bisa tetap berjalan gitu, salah satu alat operasionalnya. Jadi kita banyak bikin event juga. Nah, event-event yang diinisiasi sama marketing communication ini bisa terima sponsor gitu. Jadi lebih ke dunia luarnya ya, nggak ke dalam kamu siaran atau output siarannya, bukan yang nyari-nyari cuan atau mungkin iklan gitu kasarannya. Betul. Tapi lebih ke eksternal gitu ya. Event-event off air kayak gitu. Itulah di situ tugasnya Markom. Iya. Iya. Nah, ngomong-ngomong Markom, kita lanjut ke pengurusan dari tiap divisi itu tanggung jawabnya apa aja? Kalau tadi ada apa tadi? GM. Terus PD. Terus banyak banget tadi. Kalau dari GM sendiri itu tuh istilahnya tuh gampangnya kayak ketua gitu ya dalam sebuah organisasi atau sebuah perkumpulan gitu ya. Jadi GM itu membawahi satu divisi. Itu adalah Markom, itu dibawahi langsung oleh GM. Kemudian ada PD itu program director yang ngedirect semua program yang udah ada maupun ada inovasi baru nih. Misalkan ada penambahan program atau pergantian program gitu ya, itu dibawahi langsung oleh PD. Jadi PD itu membawahi ada
announcer, ada TOP, ada juga musik. Pokoknya yang Ada ada kredis juga ya, yang bersifat operasional dari radio itu sendiri. Terus juga ada HRD. HRD itu tuh sebagai misalkan yaitu tadi open recruitment Vesta, terus juga bondingnya anak-anak Vesta, misalkan makrab, terus juga ada kumpul-kumpul ulang tahun Vesta. Nah itu yang ada HRD tadi. Jadi like a real definition Iya, of bener. human resources gitu Bener, kita punya. Kepentingannya kayak bener kayak struktur organisasi suatu badan gitu loh Yes. ya. Betul banget. Soalnya emang Komplit kita ya. adaptasinya dari radio komersil juga gitu. Ini kan emang karena kita profesional dan pengennya tuh bisa mirip lah sama radio komersil gitu. Jadi kita Oke. mengadaptasi dari situ juga. Jadi bener-bener dari pengurus dari yang paling atas nih kalau dibuat struktur nih ya, itu udah ada GM, terus nanti di bawahnya ada apose seperti itu. Betul. GM ini boleh dibilang dosen kah, apakah atau emang teman-teman Fiesta juga? Fiesta Iya, juga teman ya, Fiesta sendiri. masuk kru Oke. dalam Fiesta juga. Jadi kepengurusannya emang di Diambil antara dari kita aja. kru-kru sendiri. Kru-kru gitu. sendiri gitu. Oh maksud aku saya gibisan. Wes ada bayangan nih gue nih. Oke. Terus kalau untuk ingredients nih, Waduh. komposisi aja kita ngomongin ingredient mau Udah masak kayak mie kali instan ya. Iya, masak gitu ya. Di dalam bukan program sih, susunan. Pokoknya komposisi yang ada di dalam Fiesta Radio. Itu apa sama nggak sih kayak radio-radio komersil profesional yang lain kayak ada IDs, bumper kayak gitu-gitu. Apalagi sih yang biasa diproduksi? Ini Apa tuh? Apa? Spot, ILM. ILM. Iya kan? Ada juga. Ada juga. Boleh dong diceritain gimana produksinya, terus kayak apa tuh? Kalau dari susunannya itu tuh kita juga sama banget Kak sama radio komersial. Ada Oke, juga oke. IDs, itu ada ILM juga, ada terus ada ada jingle juga. per program juga ada. Oke. Nah itu tuh kalau kita tuh di angkatan kita ya Yol ya untuk sekarang ini tuh belum produksi ILM atau IDs yang baru, jadi itu masih pakai punya yang tahun-tahun sebelumnya. Oke, Gitu. tapi emang timeless ya untuk ILM itu Yes, ya. Betul. Hindari narkoba gitu. Tema-tema kayak gitu. Jangan coba-coba. Jangan mencontek Ya. gitu. Serius? Iya, jangan mencontek. Jangan mencontek sih, Anak apa mahasiswa namanya? masih ada diingetin jangan mencontek. Ada ya yang Ada, yang jangan masih mencontek ada tahu, beneran. Kak? Demi apa? Kayak Iya. integritas adalah kunci. Nah, Apa? Lu yang VO pasti ya? Bukan ya? Bukan. Itu masih punya tahu sama gitu. Iya, anak mahasiswa masih diingetin tentang mencontek ya? Iya. Ada kecelakaan juga, Oke. keluarga, semua. Betul. Merokok di area kampus gitu enggak ya? Boleh ya kalau Boleh. Boleh. jangan gondrong boleh Boleh. Gue mikirnya masih sekolah rakyat sih. Terus potongan harus 321 3 cm 2 cm 1 cm. Tara itu kan. Kebalik ya saya. Iya ya. Masa tuh masih ngarep sih? Iya loh. Bener iya. Bener loh. 321. Udah nggak tahu lagi aku potongan-potongan. Udah gapnya udah jauh. Model potongan 012 kayak gitu-gitu. Potongan Nggak tentara ngerti. sih kayak itu. Bros lah ya. Itu Pak Abri. Angel banget. Coba Abri. Bros. Terus kalau ditanya nih program dong, aku pengen tahu ada program apa aja. Program tuh kayak segmen atau apa ya? Kalau kita program kebetulan untuk jam operasionalnya program-program di Fiesta Radio itu mulai Senin sampai Jumat Yes. di jam 8 sampai jam 5 sore. Betul. Itu on air-nya. On On air-nya, betul. Berarti setelah jam 5 sore udah turun Udah nih. off, Turun. yes, Oke, sudah nggak ada oke, program oke. lagi. Jadi di pagi hari kita punya program namanya Bubur Ayam. Apa tuh? Buru-buru request ayam Ayam mandi. mandi. Gitu. Ini program baru atau emang dari leluhurmu? Leluhur. Iya. Kita nyuruh orang mandi tapi pas kita siaran nggak mandi gitu. Iya benar. Itu bener banget sih. Jangan salah, nanti siapa tahu kalian kerja di radio beneran nih. Pas sahur nih, lu Waduh. nggak akan pulang. Tidur di situ juga. Gitu, iya Sambil bener. sahur sambil siaran ya. Betul. Bubur ayam, apa tadi? Buru-buru Buru-buru request request ayam ayam mandi. mandi. Iya. Oke. Itu programnya 2 jam dari jam 8 sampai jam 10. Terus setelah itu jam 10. Lagunya dulu, lagunya tentang apa tuh? Oh, iya. Bubur ayam tuh. Lagunya tuh biasanya yang hype gitu ya, Yes, yang semangat. cheerful, Cheerful. happy. Penyemangat pagi. Penyemangat gitu ya. pagi. Betul. Oke. Kayak booster gitu lah ya Booster, istilahnya. booster, Bener, bener. bener.
Terus setelah itu ada, nah ini aku lupaan sebut divisi satu lagi, ada divisi reporter. Oh iya. Allahu Akbar, iya itu ada. Malu banget. Maaf ya reporter. Kamu jangan bercanda. Ini langsung meeting deh kalian. Itu reporter yang paling berjuang di lapangan kena angin Iya. ribut gak sih? Enggak ya? Itu benar. Ada programnya reporter itu dari jam 10 sampai jam 11 ya. Itu ada info aktual Yes. gitu. Itu reporter kalian turun langsung kemana gitu nggak sih? Enggak sih, kita biasanya rewrite berita Oh, gitu. oke. Sistemnya rewrite berita. Tapi sempat juga kayak live report gitu. Kalau live report biasanya kita di event-event ya. Yes, event-event. Event atau konser, kalau Oke, misalkan oke. media partneran sama Fiesta. Fiesta Radio, itu reporter bakal liputan. Oke, diturunkan lah ya reporter. Betul. Oke. Jadi ada apa tadi? Apa tadi acaranya yang reporter? Info aktual. Info aktual di jam 10 sampai 10 sampai 11. Oh, sejam aja. Jam Jam aja. aja. Oke, terus jam 11 ada apa tuh? Jam 11 sampai jam 1 siang ada. Nah, Ada. ini udah 2 bulan gak siaran ya. Nah, Begini itu nih, dia. kelamaan liburan nih. Mau dicontekin dulu nggak? Ada weekly. Iya nggak sih weekly? Kalau enggak, Ya. Cerpus juga bisa. Betul, Itu betul, sering-sering, betul. Kak. Jadi Oke. per minggunya itu beda-beda gitu. Oke. Ada weekly 1, ada weekly 2. Itu kayak chart gitu nggak sih? Bukan. 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 Tapi Kalau tetap request juga. yang request itu ada di program namanya Beres. Bebas request. Beda jam lagi. Beda jam jam lagi. Oke. Itu jam 2 sampai jam 3 sore. Jadi kalau misalkan intelektual muda pengen request gitu ya, pengen dengerin lagu gitu, requestnya di program beres Beres. itu. Beres, oke. Di jam 1 sampai jam 2 apa tuh? Itu yang ganti-gantian tadi. Oh, ada yang weekly ganti-ganti 1, tadi ya. weekly 2, ada Cerpus Oh, iya, nih. juga gitu. Terus jam 2 sampai jam 4 ya? Jam 3. Jam 2 sampai jam 3 beres. Beres 1 jam, terus habis itu jam 3 3 sampai jam 5 itu ada maksimum. maksimum. Apa tuh? Maksimum itu adalah program yang dia pembahasannya lebih berbobot. Jadi biasanya ngomongin isu-isu politik internasional, Yang terus lagi sosial hype gitu ya. Perannya anak FISIP nih di Iya, sini. itulah dia. Ngomongin politik, ngomongin pemerintahan ini itu gitu Yes, ya. gitu. Betul. Misalkan lagi ada polemik tentang gas LPG nih. Nah, kita kan? bahas Bahas di situ. Yes, Oke, betul di jam banget. 3 sampai jam 5. 2 Betul. jam ya. 2 jam. Oke, dan itu penyiarnya dari jam 8 sampai jam 5 ini beda-beda ya? Beda-beda. Beda-beda. Iya. Nggak ada yang double shift gitu ya? Kadang Bisa sih. bisa sih. Soalnya kita sistemnya itu per minggu kita isi jadwal. Yes, ada rolling gitu. Ada jadwalnya, rolling. Kak. Oke. Berarti spesial ya kalian ya. Maksudnya nggak yang melulu aku yang nyantai, aku yang apa namanya? Resmi formal news, tapi semua harus bisa. Ya, Semua harus bisa. Betul. Kalian beda dong pasti suaranya kalau yang requestan sama yang tadi ngebahas politik, pasti beda dong. Bener, Beda, beda. Mungkin beda dong moodnya gitu ya. iya. Jadi nanti kita kulas ini ya. Waduh. Waduh. Kita kulas gimana mereka caranya membawa diri, soalnya pengalamanku siaran ya kalau misalkan siaran pagi ya siaran pagi terus aja gitu ya, bukan berarti kita nggak bisa ya. Cuman kan kalau teman-teman lukirannya cepet ya. Dari yang awalnya mungkin siaran requestan tok, tiba-tiba siaran news gitu kan. Ya wis, kita nanti akan bahas dan kita akan kulik juga kalau Fiesta Radio ini lagi punya gawe. Gawe apakah itu? Mantu atau apa? Bukan dong. Bukan ya? Beda Bukan ya. dong, beda. Beda, Oke, beda. oke. Kita akan break dulu, terus kita nanti akan mengulas event-event yang bakal diadain sama teman-teman dari Fiesta Radio. Yes, welcome back di sesi kedua dan kita akan mengulik lebih dalam lagi apa sih sebenarnya yang ada di dalam Fiesta Radio. Enggak deh. Kita akan ngobrolin soal eventnya, tapi sebelumnya nih aku pengen tahu nih sebenarnya nih event-event Yes. yang dulu-dulu udah pernah diadain tuh apa aja sih? Off air ya. Off air. Oke. Soalnya kalau gue ngeliat-ngeliat dari dulu kayak seperti yang gue bilang tadi, Fiesta Radio itu sibuk banget. Oke. Radio kampus tersibuk di muka bumi. Waduh. Iya loh, ada aja yang lu bikin gitu maksudnya. Itu apa aja, kayak mungkin sarasehan, seminar, pasti dong. Ada gitu. Kita event yang biasanya rutin diselenggarakan tuh eventnya Markom tuh ya, Be. FGTS. GTS. Apa tuh? Festa Goes to School. Oh, Yes. Jadi kita semacam promosi gitu ke sekolah-sekolah. apa Romusa? Iya. Promosi Kak. Kuping gue Takut ya. kok sampai Romusa? Takut banget Ngapain ya. takut banget Romusa? Iya. Jadi kayak promosi gitu, mengenalkan dunia radio ke SMA-SMA di sekitar Solo gitu. Iya, gitu. Kalau kemarin itu kita terakhir di SMA 3. Oh, jadi satu tim gitu ke sono semua. Betul. Pakai mobilnya Fiesta itu. Enggak kayak- sih, Tapi kita ada kepanitiaannya ya. Iya. Ada timnya gitu. Jadi
per event kita itu ada kayak kepanitiaannya sendiri. Itu ada tim-timnya sendiri Betul. gitu. Jadi buat yang terjun ke apa tadi namanya? FGTS tim ini. Terus Betul. nanti ada event lagi tim ini gitu ya. Sebenarnya itu tentatif sih Kak. Jadi kayak misalkan nih kalau ada FGTS udah on nih, udah jalan nih eventnya. Jadi tuh kayak ada istilahnya kayak perwakilan gitu ya bisa dibilang. Jadi kayak misalkan penyiaran ngirim ini. Terus dari musik kirim ini gitu. Jadi bisa bilang kayak rolling juga gitu. Jadi kayak setiap anggotanya tuh pasti pernah lah itu satu kali ikutan ya. ikut event off air di Fiesta. Tuh Yes. kan sibuk kan. Abis itu apalagi kayaknya ada deh beberapa saat lalu deh ya. Kayaknya event besar apa gitu, ya nggak sih? Ya betul banget, dan ini juga berlangsung tahun ini Iya kan? ya, kebetulan sedang berlangsung. Ini adalah acara tahunannya Yes. Fiesta. Ada yang namanya Fiestival atau Fiesta Festival Atau gitu. Fiesta Festival. Itu di Yes. dalam rangka apa sebenarnya diadakan tiap tahun? Hari ulang tahun Fiesta. Rangka tidak juga pada awalnya. Bukan ya? Bukan juga. Kalau ulang tahunnya Fiesta biasa kita internal aja Yes, yang internal party merayakan. gitu Kak. Ya, ada internal partinya. Tapi kalau untuk festival ini sebenarnya adalah wadah di mana kita tuh pengen mencari dan mewadahi bakat-bakat talenta-talenta yang ada di luar sana se-Indonesia gitu ya. Nasional gitu. Yang tertarik di dunia radio, terus pengen datang seminar atau pengen ikutan talk show atau pengen seru-seruan di acara musik. Nah, itu kita bikin satu rangkaian besar terdiri dari 3 acara di festival ini. Betul. Apa aja tuh? Ada 3 rangkaian acara. Apa tuh, Be? Kasih Kalau tau, Be. 3 itu yang pertama kemarin kita alhamdulillah udah lancar banget ya Yol. Yang pertama ada festival competition, itu lomba ada 3 kita ada news anchor, ada voice over sama announcer. Oke. Nah itu cakupannya itu tuh rentan umur 17 ya, 17 sampai 27 tahun. Jadi itu se-Indonesia dan kebetulan kemarin kita udah reach sampai 213 plus Peserta. Betul sekali. Luar biasa. Luar Luar biasa loh. Yeay. Padahal target kalian berapa untuk peserta? Kemarin kita pasang target di sekitar 150 Wow. orang. Itu udah melebihi ekspektasi kalian. Melebihi Yes, melebihi ekspektasi. ekspektasi. Iya. Pusing dong ya. Banget Kak. Memilih best of the bestnya dari Iya. ke 200 sekian kontestan ini. Gitu. Apa sebutnya kontestan? Peserta. Peserta. Ya? Gitu. Oke. Kita juga kerjasama sama juri-juri. Juri-jurinya tuh kita juga mendatangkan dari announcer profesional, Oke. news anchor profesional, Oke. voice over talent gitu. Itu juga profesional semua. Oke. Terus setelah itu ada apa lagi? Ada yang sekarang udah mulai running ya Yol, ada Face Talk Show. Face Talk Show. Yes. Face Talk Oke. Show. Itu kayak biasanya kan seminar gitu kan mengenai tiap tahun tuh beda-beda topiknya kebetulan dan tahun ini kita ngebahas soal KOL. KOL. Betul, karena emang lagi Oh, fenomena hit KOL. Betul. Influencer. Iya, itu lagi. Yang lebih laku daripada kita para penyiar ya. Itu dia. Itu lagi ya. Itulah. Oke. Dan itu akan berlangsung Tanggal 22 22 Februari. Oh, ini berarti kalian masih prepare dong ya? Iya, betul banget. Jadi masih buka pendaftaran juga. Oke. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ikutan di Fiesta Talk Show, kita ngomongin KOL. Kebetulan nanti narasumbernya adalah Mbak Pevitanya Solo. Siapa Coba tuh? jenenge. Siapa tuh? Laura. Oh, kalau dia. Iya, Kalau dia benar. Phil. Oh, bukan. Beda ya. Beda ya. Oh iya. Terus siapa lagi? Sama ada salah satu KOL dari anak UNS juga, namanya Kak Arbia gitu. Oke. Kita mau talk show lah ya, tanya-tanya ngobrol-ngobrol seputar dunia KOL itu seperti Betul. apa. Oke, itu juga bisa sharing ilmu juga kali ya. Betul. Kayak mana main sosmed itu seperti apa, yang mana dulunya kita main sosmed cuman scrolling cari hiburan, Yes. ternyata Sekarang di bisa dunia cuan KOL gitu. bisa Betul. menghasilkan ya. Betul. Bahkan cuannya juga nggak kira-kira loh kalau Iya. udah tahu caranya. Betul. Gitu. Terus Fiesta Talk Show tanggal 22 Februari. 22 Februari. Oke, dan masih dibuka pendaftaran juga ya. Betul. Buat Dan teman-teman itu- yang pengen gabung ya. Itu gratis. Oke, jadi tinggal registrasi aja. Yes, betul Registrasi, banget. datang, habis itu ya bisa Dapat dapat ilmu. kan, Betul. kapan lagi kan. Oke. Terus kan 2 tuh. Satu lagi apa nih? Satu lagi adalah acara puncaknya ya, Be ya. Gongnya nih. Nah, Apa tuh? ini dia. Ada Kasih tahu, jamming session. Jamming station. Jamming itu kalau di kepala gue adalah nge-jam itu ngeband cantik, Yes. unplug, akustikan gak sih? Iya. Yes. Bisa Lebih ke dibilang ngeband cantik. Ngeband cantik. Ngeband cantik ya.
Ngeband cantik tuh kayak apa ya? Padahal ya Maksudnya personilnya mas-mas semua. Itu yang abang-abangan nyantai. semua, gitu. Oh, Iya. yang kayak festival hingar-bingar gitu loh Iya. ya. Ya benar. Oke, Jadi oke. lebih intimate, lebih intimate, betul. apa namanya? Lebih hangat gitu lah ya Betul. vibes-nya. Ada di jamming session. Jamming Session ini akan diadakan tanggal berapa itu? Festival Jamming Session. Kita nanti ada di tanggal 19 April, jadi masih cukup lama gitu. Oh, abis Jadi- puasa ya? Abis puasa, abis lebaran. Abis lebaran. Nah, itu kan masih banyak tuh duitnya tuh. Jamming aja gitu. THR kan Kak. Kabe, lu jangan ini banget dong. Dia bener, Apaan tapi aja dia gitu. bener sih, Buka tapi dia kartu bener ya. sih. Dan rencananya gestarnya udah boleh di-spill belum? Kayaknya kalau Belum mau bisa tahu ya? nanti Ya. pantengin aja di sosial media. Tuh, kayak Betul, gitu. ada di festival ya. Lokal atau interlokal? Maksud lokal Solo atau luar kota atau bahkan ibu kota? Kita Taylor Swift sih Kak sebetulnya. Gak ada budgetnya Bapak. Taylor Swift abis gitu ini Boulevard itu langsung meletak ya saya buat parkir ya. Iya, kita di Manahan langsung. Karena Taylor Swift. Bener nih belum di-spill untuk gestar ya? Belum boleh, Belum tapi boleh. kalau tahun lalu ya kita spill yang tahun lalu itu di jamming session kita ada Ijat Maulana, kita undang Ijat Maulana, terus lain sisi sama Valdi Marshall gitu. Kebetulan mereka ini musisi-musisi kota Solo yang sudah lumayan blooming, berkembang gitu namanya gitu ya, dan Betul, cukup terkenal di kota Solo. Oke, jadi masih ditunggu aja lah ya. Kamu pantengin aja Instagramnya Fiesta Radio buat yang pengen tahu apa ya April mau ada apa gitu ya. Nah. Tapi apakah nanti juga akan ada penampil dari band-band mahasiswa UNS? Belum tahu juga, masih Tutup rahasia. aja ya, masih Masih rahasia rahasia. ya. Kalian ini penuh dengan rahasia. Tapi tujuannya untuk festival jamming session ini adalah gongnya dari rangkaiannya festival ini. Betul. Oke. Dan itu untuk umum nggak sih? Umum. Yang Untuk terakhir umum, yang bener. jamming session. Untuk Untuk umum. umum. Oke, Jadi nah mau tuh. seru-seruan bareng Betul. gitu, bareng sama temen, pacar ya, asal jangan pacar orang. Gak apa-apa juga sih. Gak apa ya? Asal nggak ketahuan aja. Itu dia. Iya dong. Akan viral nanti kan sekarang. Oke. Jadi serangkaian festival ini udah bertahun-tahun berarti, udah Betul, annually kayak udah annually. emang bener-bener tiap tahun pasti ada. Betul. Yes. Sebenarnya tujuannya apa sih festival ini KB? Oke. Kalau Kak Yolani? Kalau festival itu kita tuh sebenarnya pertama untuk memperkenalkan Fiesta Radio lebih luas lagi ya. Jadi betul. kayak ini loh FISIP UNS punya Fiesta Radio dan ini acara kita gitu. Karena kan oke. untuk lomba juga jangkauannya Nasional. nasional. Oh, bener ya yang kemarin tuh ya? Oh begitu. Oke. Ada Terus bayangan sih gue. juga kalau misalkan teman-teman tertarik sama dunia radio terus merasa kayak ini sebenarnya dunia radio ini seperti apa, apakah seru gitu, bisa cobain bergabung di perlombaannya, terus Betul. datang ke talk show-nya. Talk show-nya. Gitu. Nanti jamming session juga seru-seruan bareng, mau tanya-tanya bareng gitu. Boleh banget. Jadi festival competition ini juga menjadi salah satu competition. Festival rangkaian ini bisa menjadi salah satu wadah nih buat teman-teman yang tertarik di dunia radio. Dunia radio sekarang masih eksis Yes. banget. Masih Betul eksis banget. Yes, bener banget, dan masih bisa dihidupkan lagi sama Gen Z sekarang. Generasi muda ini Yes, ya. betul. Kalau generasi gue dulu senengnya ngobrolnya di Twitter. Yang sekarang jadi eksis. Threadnya sampai berlembar-lembar gitu. Berlembar. Nah sekarang mungkin anak-anak Gen Alpha, Gen Z kan suka nih berkomunikasi cuap-cuap gitu ya. Betul. Bisa diolah lagi. Jadi mungkin untuk festival ini tujuannya juga simpelnya adalah mensosialisasikan kalau UNS itu ini loh punya radio namanya Fiesta Radio. Yes. Dan dunia radio itu nggak cuman kamu siaran pulang say gitu ya. Betul banget. Nanti mungkin di kayak seminar-seminar yang diadakan sama teman-teman Fiesta Radio kayak ada talk show, KOL itu ada hubungannya nanti sama teman-teman radio gitu Betul. ya. Betul. Jadi nanti reach-nya tuh bisa banyak, nggak cuma Lebih kamu luas belakang lagi. di belakang mic talk, mixer, Yes. komputer, nyetel lagu, pulang. Nah, Nggak cuma itu ternyata. betul. Orang Kamu bisa belajar banyak. Penyiar-penyiar sekarang juga bisa banget jadi KOL Betul. gitu ya kan Kak. Jadi salah satu prospek kerja nih kalau Oh. misalkan Gen Z suka ngomong, suka bercuap-cuap gitu, pengen jadi jadiin sosial medianya buat cuan gitu. Gimana ya caranya nggak tahu gitu, dari dunia radio kita bisa mulai. Betul sekali. Oh, aku langsung ini ternyata benang merahnya. Itu Kenapa dia. Fiesta Radio bikin festival ataukah ini ulang tahun? Awalnya gue berpikirnya seperti itu. Ternyata bukan ya. Ternyata emang setiap tahun diadakan ini karena pengen mengenalkan juga ke adik-adik tingkat, anak-anak mahasiswa baru. Betul. Ini loh Fiesta Radio yang dari dulu sampai sekarang masih eksis. Eksis Betul. Bertahan dan insya Yes. Allah menjadi radio kampus yang
moncer. Amin. Iya kan? Dan mungkin dengan adanya festival ini tuh ada bukti nyatanya nih. Ada TMI aja nih, ini alumni festival tahun berapa Wil? 2022 ya Dan kebetulan. sekarang jadi krunya Fiesta Radio kan. Terbukti nih. Terbukti Ada yang nyantol nyata. juga. Nyantol juga. 3 tahun ya, Say? Waktu itu aku ikut waktu aku masih sekolah. Oh, kamu masih sekolah? Iya, aku masih sekolah, terus aku ikut festival dan disitulah kecintaanku ya. Oh, dulu sebagai peserta? Iya, dulu peserta. peserta. Ikut yang lomba apanya dulu? Dulu aku ikut announcing competition. Oke. Sekarang jadi penyiar bener. Wah, Sekarang alhamdulillah. ikut ngurusin acaranya. Mm-mm. Betul nggak lu? Bahkan dia ketua Kak, gokil nggak? Ketua panitia? Sebutannya apa sih? Masih ketua panitia? Masih ketua panitia. Soalnya sangat 17-an kalau kita bilang ketua panitia itu ya. Oh, kamu ketua panitianya kayak? Iya, untuk festival tahun ini alhamdulillah puji Tuhan diamanahi untuk mengemban tugas Oke. tugas negara ini ya. Tugas negara. Menyukseskan Bener-bener. festival 2025. Oke, Luar yang biasa awalnya emang. yang awalnya jadi peserta, cuman ikut-ikut Iya. gitu kan. Sekarang udah langsung bikin acaranya. Betul. Real. Kalau Kak Abe, Kalau aku ada bayangan nggak kamu akan masuk di Fiesta Radio terus tiba-tiba gabung bikin festival gitu? sebenarnya dulu tuh aku tuh udah sempat beberapa ikut SMA sih Kak, udah beberapa kali ikut lomba announcing juga. Cuman kan waktu itu kan emang belum ada basic sama sekali, emang cuap-cuap doang. Terus pas kuliah gitu kan, ternyata di FISIP kok ada gitu. Terus ya why not, kenapa nggak dicoba, dan alhamdulillah lolos dan sekarang jadi krunya, bisa ngurus event-eventnya, dan itu menurutku apa ya, pengalaman yang emang luar biasa banget sih, apalagi jadi penyiar gitu. Karena kan kalau misalkan nih FYI aja di Fiesta itu tuh divisi yang paling laris manis itu ya penyiar itu tadi. Oh Jadi iya, ya, betul. Gak ada yang tiba-tiba Banyak pengen banget. gabung gitu, ada tingkat Kak, aku pengen jadi ini dong. PD aja deh, boleh nggak? Waduh. Waduh. Tiba-tiba jadi Jong PD banget. atau apa ya, Aduh. selain jadi reporter aja deh Kak gitu. Ada nggak? Tetap pilihan paling banyak adalah penyiar. Ya betul. Penyiar. Banyak banget yang pengen jadi penyiar. Betul banget. Oke. Tapi di antara teman-teman yang ini baru training ini, ada nggak sih yang udah bibitnya bagus banget gitu? Gue jadi kepo deh. Wow. Gimana, Ada Be? ya? Ada nggak ya? Ada Lu ya? jangan Ada dulu ya? KB. Lu kayak senioritasnya nggak ke... Ada nggak ya? Jangan. Kalau itu pasti ada dong ya, dan mungkin Betul. kalau misalkan teman-teman kepo banget nih sama anak-anak training, sekitar itu tuh bakal on air bulan apa ya? Mungkin tetap di tahun ini. Sekitar 4 bulan lagi mungkin ya. Jadi anak-anak yang 24 itu bisa on air, dan teman-teman bisa banget dengerin di webnya Fiesta tadi. Dan bisa Oke. dengerin bibit-bibit baru gitu. Bener-bener. Ih, seru ya. Seru. Jadi Iya. gini loh, kalian awalnya belajar nih dari Fiesta Radio, tiba-tiba udah ada adik tingkat yang kalian gantian nih kasih Yes. pelajaran ke mereka. Kasih pelajaran. Ngeri banget. Konotasinya kok nggak kasih pelajaran, maksudnya membimbing anjay. Iya, gitu. Membimbing adik-adik ini ya untuk jadi penyiar yang baik dan benar gitu. Oke. Yang awalnya cuman jadi, awalnya kalian ada basic penyiar nggak sih? Maksudnya ada basic public speaking atau ada les public speaking gitu nggak? Kalau aku, personally aku basicnya sekolah SMK sih, SMK di jurusan broadcasting. Oh. Jadi aku awalnya tuh terjun jadi reporter sekolah dulu, Oke. terus abis itu ikut lomba-lomba news anchor, di produksi-produksi feature berita gitu. Terus aku jadi suka juga gitu karena dunia radio, dunia broadcasting, media gitu segala macam tuh aku suka gitu. Oke, kalau Kak Abe bener nggak ada Kalau aku basicnya? bener-bener basic nol, emang Nol, basicnya bener-bener. emang suka ngomong aja sih Emang Kak. suka ngomong aja, Yes. terus tiba-tiba lu kayak pengen, aduh kayaknya nggak enak nih kalau omong-omong kosong gitu. Nah betul, daripada ngomongnya tidak berfaedah gitu ya, Mending aku Mending salurkan nih. salurkan di Betul, Fiesta betul, Radio. betul. Jadi Fiesta kan emang menerima gitu ya kalau misalkan nol banget, mau belajar banget dari awal nggak apa-apa banget. Nggak ada basic pun nggak masalah. Nggak masalah. masalah. Karena nanti kita Oke. pasti ajarin gitu. Betul. Step by step Yes. pasti berkembang Dibimbing. gitu. Oke. Fiesta. Widih. Asik. Ini banyak banget tuh quote-nya hari ini. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini ya lo. Waduh. Ini kalau nanyain soal setelah festival nih, kayak agenda yang deket-deket ini atau mungkin jangka panjangnya tuh bakal bikin gebrakan apa lagi nih? Kita biasanya setelah festival itu ada apa ya, Beb? Siaran Ya seperti secara biasa. reguler ya. Secara reguler karena
puncaknya nggak sih di Yes. festival ini, acara terbesar Yes. gitu. Jadi kalau misalkan di Fiesta itu kayak ada kontrak gitu sih Kak sebenarnya. Jadi kayak per angkatan itu tuh emang dalam 1 tahun kepengurusan itu tuh ada gongnya ya di festival itu tadi. Betul. Jadi kayak emang puncak acara yang emang akhir-akhir banget lah ya festival itu. Jadi Oke. mungkin setelahnya bakal secara reguler biasa, habis itu event-event kecil-kecil dulu mungkin. Oke. Terus nanti gongnya lagi di festival tahun depan. Yes. Oke, jadi ini gitu. kamu juga udah prepare pastinya untuk festival 2026 pasti ya. Wow, jauhan kita masih ngejarnya. Jauh banget. Kita harus yang di depan mata dulu. Kan maksudnya kalau anak muda tuh harus visioner katanya gitu. betul. Visionernya 12 bulan lagi maksudnya. Masih kejauhan ya. Iya. Oke. Mungkin karena festival ini adalah acara tahunan yang udah sangat udah mengikonik, apa sih bahasa gue? Udah sangat mengikonik. Jadi teman-teman dari festival mau bikinnya pun juga gampang aja gitu, udah bukan beban gitu ya. Iya nggak sih? Bukan ya ternyata ya. Aduh. Tetap gimana ya? Tapi dari mukanya, iya loh, dari wajahmu tuh kayak ya udah sih gitu. Happy gitu Happy ya. aja Kayak sih. wah berarti kita pintar menyembunyikannya. Kita bawa Ya sih. bener acting itulah Kak. Apa ada kendala-kendala gitu nggak sih? Kalau untuk kendala, teman-teman ini? mungkin dari Abe selaku, nah kebetulan Abe juga sebagai koornya humas gitu Oke. ya. Jadi yang berhubungan sama pihak eksternal. Oke. Tantangannya Ada kendala-kendala seperti apa, Pak Abe? Aduh. Festival ini tiba-tiba udah serius gitu ya. Kalau biasanya tuh kalau kendala kan karena humas itu tuh kerjanya sama pihak luar gitu ya. Dan kita tuh ada 2 kepala gitu ya dari pihak festival dan juga pihak luar. Jadi kayak kalau misalkan ada satu kerjasama nih, sempat kemarin juga sih di festival competition itu tuh ada beberapa pihak media partner yang kurang bertanggung jawab gitu. Jadi kalau misalkan kita tuh udah ada MOU, udah ada persyaratan segala macam, tapi pas di hari H untuk nge-up publikasinya ternyata ngilang, tidak ada kejelasan gitu. Mungkin kalau dari humas tuh itu sendiri. Oke. Terus untuk internal sendiri so far aman sih. Jadi untuk saat ini kita masih running media partner. Kalau kemarin tuh sama Soul Event juga, Oke. yang Face Talks juga sama Soul Event juga kan. Dan sampai sekarang ya so far humas masih aman-aman aja sih. Maksudnya tidak ada masalah yang berarti yang sampai Betul. rencana kalian berubah, Waduh, mandek, terus waduh. ganti jadi plan B gitu nggak ada ya? Nggak ada. Insya Allah nggak ada. Sejauh ini Aman, aman, aman. gitu kan. Kita Oke. berharapnya seperti itu terus sampai Betul. nanti selesai. Oke. Boleh dong diulangi sekali lagi buat teman-teman yang pengen gabung di Fies Talk Show. Bener nggak sih? Gitu Betul, sih. betul. Di Betul. Fies Talk Show dan juga nanti di Festival Jamming Session. Bisa diulangin Kak Yolani buat teman-teman yang mau registrasi. Nah, kalau buat tadi apa namanya panggilannya? Event goers. Event Event goers. goers. Event goers yang pengen gabung juga ngomongin soal KOL atau nanti seru-seruan bermusik bareng di jamming session gitu ya. Pantengin aja di sosial media kita di Instagram di @fiesta_radio_ atau ke Instagramnya festival juga bisa ke @fiesta_festival. Dan itu akan diupdate terus ya Update setiap terus, hari ya. update Setiap Setiap hari hari. ada info Oke. terbaru, jadi langsung cek aja. Pasti Oke. aman banget. Terus sekali lagi ngingetin sekali lagi ngingetin kalau misalkan kamu pengen mengakses nih suara-suara teman-teman Fiesta Radio gitu Yes. kan. Itu mau di mana Kak? Kemana, Be? Ada di www.fiestaradio.visip.ons.ac.id dan juga kita juga ada Spotify juga. Oh, Ada di baru aku mau Fiesta tanya. Radio. Baru aku mau tanya. Ada. Ada. Soalnya tuh isinya tuh kayak radio play tahunan gitu Ya, ada. Oke. Terus juga bisa di Instagramnya di @fiestaradio_, ada juga Twitternya juga di @fiestaradio_, sama TikTok juga ada di Fiesta Radio. TikTok isinya kalian TikTokan gitu juga gak sih? Ada muka-muka yang lain. Muka-muka Ada lain. banyak muka-muka di Iya. situ. Tapi ada Muka teman-teman kru penyiar yang lain lah ya. Iya. Ada di situ lah ya. Kru Makom, kru Krede, semuanya ada di dalam. Semuanya ada. Oke, berkonten di situ ya. Yes, berkonten di situ. Yes, Berkonten betul, di betul, situ. betul, betul. Oke. Betul. Nah, mungkin kalau kita ngomongin World Radio Day, kok dimulainya dari Radio Kampus sih dulu loh? Ini malahan bakal calon penyiar-penyiar, reporter-reporter yang nanti insya Allah Amin. mendunia ya nggak sih? Amin. Jadi kalau kita Amin. bilang World Radio Day, kok kamu cakupannya cuman anak-anak kampus loh? Jangan salah, ini generasi penerusnya gitu loh ya. Terus kalau ditanya nih pertanyaan trivia, penting nggak penting? Kalian berdua akan sampai kapan siaran? Atau kan nanti pekerjaan juga akan yang ada siaran-siarannya deh, atau yang ada dunia broadcast gitu? Kalau Ariel dulu mungkin bisa spill. Kalau untuk siaran di Fiesta Radio sendiri itu tuh mungkin sampai tahun depan ya Yol ya Betul. kita kontraknya. Bentar nama Kak. Dan udah kebetulan dari semester berapa ini sih? semester lalu. Semester lalu Kak, semester 3 kita udah. Semester 3.
Jadi 3, 4, 5, 6, 4 semester kita siaran. Iya, Berarti betul. itu tidak mengharuskan ketika kamu lulus kamu udah nggak boleh siaran gitu. Gak boleh. Nggak boleh. Jadi Oke. setelah kontrak berakhir, kamu Done. juga anggapnya demisioner gitu Betul. sebagai kru alumni gitu ya Oke. dari Fiesta Radio. Mengurus nggak boleh, siaran juga nggak boleh, seperti Betul. udah pensiun lah Ya ya. udah kuliah aja yang benar. Fungsi dulu kan. udah Gitu. semester tua gitu. Yes, Betul, semester tua, betul, gitu. betul. Oke. Terus kalau untuk nextnya, Mungkin kalau misalkan emang ngomongin soal pekerjaan ya emang gak jauh-jauh dari dunia kreatif ya, tetap masih pengen cuap-cuap. Jadi ya kalau ada bisa menghubungi ya nonton gue Fiesta ini. dia cuma gitu aja, nggak tahu dong maksudnya. Siapa tahu kalau misalkan ada job-job siaran gitu. Tuh kan. Bercanda. Tapi tetap pengen di siaran sih Kak. Oke, kalau Kak Yolani? Gitu. Sama banget, aku juga masih pengen meneruskan karir sebagai penyiar, terus pengen jadi reporter juga, MC juga bisa jadi salah satu lapangan pekerjaan yang pengen aku coba. Dan kalau ditanya sampai kapan mau siaran, sampai nanti kalau udah mau apply loker, nah maksimal usia segini nggak bisa. Begitu. Oke, jadi emang udah passion ya. Betul. Masih suka ya dunia broadcast. Siapa tahu kalau ya nanti aku lulus aku mau jadi pegawai bank aja deh lulu kayak gitu kan. Maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang standar dan aman. Ternyata enggak. Temanku dua ini tetap akan di dunia broadcasting, entertainment, Betul. terus juga dunia kreatif lainnya. Amin, Oke. amin. Ya, kita ngobrolin sama teman-teman Fiesta Radio sudah kurang lebih 50 menit ya ini ya. 50 hari. 50 hari. Lama nih ya, Pak. Dari kita ngobrolin apa sih Fiesta Radio sampai event mereka yang masih berlangsung ya. Betul. Dari bulan ini sampai nanti kita ketemu di April. Seperti itu. Oke deh, terima kasih loh sudah hadir ke Terima studio. kasih juga Kak Lulu sudah mengundang Fiesta Radio. Sami-sami. Betul. Salam buat kru dan teman-teman di Fiesta Radio ya. Siap. Besok-besok Nanti kalau sampaikan. ada event apa lagi boleh dong kita gabung-gabung lagi ya. Oke deh. Oke. Bisa diatur. Oke, event goers masih dalam rangka World Radio Day dan tamuku yang pertama dari Fiesta Radio WNS. Next, aku masih ada tamu lainnya. Kita masih akan mengupas tentang dunia peradioan. Tapi siapa? Ya nanti dong, masa tak spill sekarang gitu ya. Ya udah, saatnya Lulu pamit dan jangan lupa ini baru dan tolong kodenya juga dikasih baru. Biru kan, Nak? Iya kan? Iya. Tolong ini kodenya dikasih biru juga biar match gitu loh. Oke, editor? Ya, terima kasih ya. Oke, sampai sini dulu kita ngobrol-ngobrolnya di kampus to kampus. Next kita akan ketemu di video selanjutnya bersama tamuku luar biasa yang lain. Thank you. Oh, jangan lupa subscribe ya. Like dan komen, tapi jangan tinggalkan hate comment karena saya orangnya overthinking. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.